Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon, yang semoga hari ini kalian semua atau kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Saya Budeni Mariani akan menemani kalian semua belajar di rumah. Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Oke, kali ini kita akan belajar masih materi relasi dan fungsi. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Serta kita juga akan membahas materi pengayaan, yaitu korespondensi satu-satu beserta bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinannya masing-masing. Oke, yuk kita berdoa bersama, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kecerdasan dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hubungan relasi dan fungsi. 2. Membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. 3. Menjelaskan definisi korespondensi satu-satu. 4. Menentukan banyak korespondensi satu-satu. Dan yang kelima, menyatakan suatu relasi dan fungsi yang terkait dengan kejadian seharian. Ada yang tahu apakah hubungan antara relasi dan fungsi? Oke, kalian tentunya masih ingat di pertemuan sebelumnya dengan definisi relasi dan fungsi ya. Oke, secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawan. Jadi, perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan daerah asal atau domain ke daerah kawannya, kodomain. Relasi tidak memiliki aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Sedangkan fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut yaitu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya atau kodomain. Kalian masih ingat di materi yang kedua bahwa semua fungsi adalah relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Yang kedua, bahwa fungsi disebut juga dengan pemetaan. Yang ketiga, fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan fungsi dari X adalah Y. Perhatikan dan amati dari ketiga gambar berikut. Oke, di sini yang gambar 1 disebut relasi dan bukan fungsi. Gambar 2, relasi dan bukan fungsi. Yang ketiga, gambar tersebut adalah merupakan relasi dan merupakan fungsi juga. Mengapa? Oke, perhatikan baik-baik satu persatu. Gambar 1. Gambar 1 ini adalah relasi dan bukan fungsi. Mengapa? Setiap fungsi adalah relasi ya. Merupakan bukan fungsi. Gambar 1 ini merupakan bukan fungsi karena anggota daerah asal atau domain
ini, ya himpunan A ini, yaitu memasangkan lebih dari satu ke daerah kawan kodomainnya. Nah, di domain ini yaitu A3. Di sini A3 ini memasangkan lebih dari satu, yaitu ke B1 dan B4. Jadi ini adalah merupakan bukan fungsi, tapi termasuk relasi. Perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah relasi dan bukan fungsi juga. Mengapa? Merupakan bukan fungsi karena terdapat daerah asal atau domain, yaitu A3 yang tidak memiliki pasangan di anggota kodomainnya atau anggota himpunan B. Gambar 3 termasuk relasi dan fungsi. Alasannya mengapa? Merupakan fungsi karena setiap anggota di daerah asal atau domain sini, yaitu himpunan A, dipasangkan tepat satu di daerah kawan atau kodomainnya di himpunan B. Jadi tepat satu ya, ini tidak ada yang tidak mempunyai pasangan atau tidak ada anggota yang dipasangkan lebih dari satu. Maka gambar ini ya, himpunan ini termasuk relasi dan fungsi. Oke, kita amati kembali relasi berikut. Ada 4 relasi. Ya, relasi 1, relasi 2, relasi 3 dan relasi 4, yaitu himpunan P dan Q. Pada gambar 3 dan 4. Kita perhatikan gambar 3 dan 4 itu merupakan fungsi. Mengapa? Ya, karena setiap anggota di daerah asal atau domainnya ini dipasangkan tepat satu di daerah kawan kodomain atau kodomainnya ya. Kita perhatikan di gambar 3 dan 4 sini. Anggota himpunan P-nya dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan Q. Begitu juga di gambar 4. Di sini tepat satu di anggota himpunan Q. Oke. Kita perhatikan lagi gambar 1 dan 2. Gambar 1 dan 2 ini adalah bukan fungsi. Mengapa? Karena anggota daerah asal atau domainnya memasangkan lebih dari satu ke daerah kawan atau kodomainnya, dan terdapat daerah asal atau domain yang tidak memiliki pasangan. Nah, di sini di gambar 1 ini ya, domainnya ada yang dipasangkan lebih dari satu, yaitu B dan C. Ini dipasangkan lebih dari satu pasangan. Kemudian di gambar 2, di sini ada salah satu anggota yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan Q-nya. Perhatikan anak-anakku contoh berikut. 4 orang anak bernama Fandi, Iwan, Wulan, dan Dendi. Fandi dan Iwan berbeda tinggi, sedangkan anak yang lain tidak. Wulan berambut keriting, anak yang lain tidak. Iwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning, anak yang lain tidak. Pertanyaannya yang pertama adalah buatlah diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Yang kedua atau yang B, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? C, siapakah yang berambut kuning tetapi tidak berambut keriting? Oke, penyelesaiannya adalah himpunan A yang beranggotakan Fandi, Iwan, Wulan, dan Dendi. Himpunan B beranggotakan tinggi, keriting, dan kuning. Itu sifatnya ya. Yang pertama, membuat diagram panahnya sebagai berikut. Di himpunan A beranggotakan Fandi, Iwan, Wulan, dan Dendi. Anggota B, tinggi, keriting, dan kuning. Kita relasikan sesuai permintaan tadi, yaitu Fandi
tinggi, kemudian Iwan tinggi dan kuning, Wulan keriting dan kuning, serta Dendi kuning. Siapakah anak yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Ya, anak yang berbadan tinggi dan berkulit kuning adalah Iwan. Anak yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting adalah Iwan dan Dendi. Siapa yang tahu ya apa definisi korespondensi satu-satu? Ya, himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan satu anggota A. Dengan demikian, pada korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita ya, himpunan siswa di kelas berkorespondensi satu-satu dengan nama pada daftar hadir. Jadi tidak mungkin kalau yang hadirnya si A, di absennya jadi si Z. Ya. Perhatikan contoh berikut dari himpunan-himpunan pasangan berurutan berikut. Manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? A. B,1, Q,2, R,3, S,3. B. A,10, B,11, C,12. Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. P,1, Q,2, R,3, dan S,3 bukan korespondensi satu-satu. Mengapa? Karena 3 mempunyai 2 pasangan. Nah, ini angka 3 ini mempunyai 2 pasangan, yaitu R dan S. Kemudian A,10, B,11, dan C,12 merupakan korespondensi satu-satu karena A, B, dan C memiliki tepat satu pasangan dan sebaliknya juga dengan angka 10, 11, dan 12 juga memiliki tepat satu pasangan. Perhatikan gambarnya seperti ini. Relasinya antara P ke Q. Ya, ini tepat satu, anak-anak. Ini yang disebut dengan korespondensi satu-satu. A tepat satu ke himpunan Q, yaitu anggota 10. B tepat satu ke 11, C tepat satu ke 12. Maka disebut dengan korespondensi satu-satu. Menentukan banyak korespondensi satu-satu. Bagaimana cara menentukan banyak korespondensi satu-satu? Jika banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama dengan banyak kedua-duanya sama, maka di sini disimbolkan NA sama dengan NB sama dengan N. Jadi jumlahnya sama. Jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B jumlahnya sama. Contoh kedua-duanya jumlah anggotanya ada 3. Itu korespondensi satu-satu. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B adalah seperti ini anak. N dikali N kurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali dan seterusnya ini, atau dikali 3 kali 2 kali 1, atau ini jika 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sejumlah banyaknya anggota, atau N dikurangi 2 dikali N dikurangi 1 dikali N atau banyaknya anggota. Perhatikan contoh berikut anak-anakku. Berapakah banyak cara korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q? Jika A.
Banyaknya himpunan P sama dengan banyaknya himpunan Q sama dengan 3. B. Himpunan R sama dengan beranggotakan A, B, C, D. Dan himpunan S beranggotakan 3, 5, 7, 9. Nah, Ibu ingatkan lagi pada korespondensi 1-1, jumlah kedua anggotanya harus sama ya. Maka yang A ini karena sudah sama, jumlah anggota himpunan P dan Q-nya sama yaitu 3, maka banyaknya korespondensi 1-1 adalah 3 kali 2 kali 1. Maka sama dengan 6 cara. Yang B, banyaknya anggota himpunan R adalah 4 dan banyaknya anggota himpunan S adalah 4. Banyak korespondensi 1-1 adalah, karena ada 4 di sini, 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Oke, terima kasih anak-anakku, kalian sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Serta jangan lupa kerjakan latihannya di e-learning. Ibu tunggu, jangan sampai tidak mengerjakan ya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kita akan penilaian harian yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Selamat mengerjakan latihan. Semangat. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.